Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian, dimanapun menyimak kegiatan kali ini. Perkenalkan, ini adalah program podcast Fakultas Psikologi Universitas Erlangga, episode 1, di mana kedepannya kita akan banyak sekali membahas ya kajian-kajian psikologi, kemudian isu-isu seputar psikologi, tentu saja dengan mengundang banyak sekali narasumber. Nah, di episode kali ini kita kedatangan dua narasumber hebat, ya, dua narasumber yang akan berbagi pengalaman ya. Selamat pagi Pak Iwan, selamat pagi Bu Selamat Wiwin. pagi Pak Afif. Ya, nanti kita akan berkenalan dulu sebelum nanti kita masuk ke tema dan topik hari ini, ya. Nah, saya ingin menyapa dulu nih Pak Iwan dan Bu Wiwin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, Baik, oke. ya. Saat ini kesibukannya apa? Saya mulai dari Pak Iwan dulu deh. Pak Iwan sekarang kesibukannya Ya, seperti apa Pak? tentu saja selain mengajar juga ada beberapa aktivitas lain ya di organisasi pramuka begitu sehingga Oke, kadang-kadang juga ada di tempat lain di luar Surabaya begitu kan ada kegiatan-kegiatan tertentu. oke. Baik, baik, baik. Kalau Bu Wiwin? Sama seperti Pak Iwan, ngajar segala tugas kampus ya dan di Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Oke, baik. Nah, eh, hari ini kenapa beliau berdua yang kita undang? Karena topik yang akan kita diskusikan di dalam podcast ini adalah topik yang memang adalah kepakaran dari beliau berdua gitu ya. Tentu saja ini adalah menjadi bagian dari kelompok kajian ya Bu Wiwin dan Pak Iwan ya, gitu ya. Dan tema atau topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah identifikasi dan pengasuhan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, rekan-rekan atau mungkin Bapak Ibu yang menyimak ya, tentu kita banyak sekali belakangan itu mendengarkan pemberitaan atau mungkin kita membaca di artikel atau mungkin kita juga seringkali muncullah di medsos kita, entah itu di Explore atau di mana gitu kan, tentang identifikasi ciri-ciri gitu ya, yang mana sebenarnya banyak dari orang tua tuh katanya menjadi lebih cemas gitu ya setelah membaca itu gitu. Nah, kita coba bertanya kepada ahlinya gitu ya untuk yang awal ini, sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu seperti apa gitu ya. Nah, kita akan coba mendapatkan informasi yang tepat gitu ya. Dari siapa dulu ini? Bu Win atau Pak Iwan dulu? Silakan Bu Win. Baik, Pak Afif, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita bicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus, saya gunakan tinjauan psikologi perkembangan ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini anak-anak yang perkembangannya itu berbeda dari anak-anak yang perkembangannya mengikuti milestone perkembangan gitu ya. Jadi ada capaian-capaian yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Nah, capaian ini seringkali orang mengira bahwa yang dimaksud sebagai anak berkebutuhan khusus ini capaiannya pasti di bawah anak-anak pada umumnya. Padahal sebenarnya tidak. Ada anak-anak berkebutuhan khusus yang justru capaian perkembangannya pada aspek tertentu itu justru jauh lebih pesat, jauh melebihi anak-anak yang lain. Tapi poin yang saya highlight adalah bahwa mereka berbeda, memiliki capaian perkembangan yang entah itu lebih lambat atau kurang daripada umumnya maupun yang melebihi rata-rata pada umumnya, sehingga karena kondisi itu akhirnya mereka memiliki kebutuhan pendampingan, pengasuhan, pendidikan agar nanti proses perkembangannya itu bisa sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, begitu Pak Afif kurang lebih. Baik. Nah, ini baru mulai aja udah langsung terang gitu. Karena kan di luar sana ya Pak Iwan dan Bu Wiwin dan rekan-rekan sekalian banyak sekali yang melihat selalu ya saya setuju di bawah gitu ya. Aduh, anak saya kok belum mencapai ini ya dibandingkan yang lain gitu ya. Kekhawatiran itu, dan kemudian ketika kemudian mereka mencari tahu gitu ya, ternyata memang tersedia banyak sekali informasi yang nampaknya berarti kurang berimbang juga sebenarnya informasi itu ya. Saya banyak juga yang melihatnya di bawah capaian. Lalu tadi saya mencermati ada capaiannya itu berbeda dengan yang pada umumnya gitu ya.
Nah, tapi yang menarik adalah ketika ternyata capaiannya itu lebih cepat atau Mm-mm. lebih pesat dari yang pada umumnya, itu sebenarnya juga memenuhi kriteria. Gitu. Iya, nah ini ahlinya Pak Iwan itu. nih yang Makanya saya mau ke Pak Iwan terkait sekarang dengan gitu. anak ini. Nah, itu seperti apa Pak Iwan? Mungkin bisa diberikan penjelasan. Ya, jadi memang di dalam kategori anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau dulu ya, mungkin perlu dijelaskan juga terminologi anak berkebutuhan khusus itu, karena yang sekarang digunakan itu adalah anak-anak penyandang disabilitas, yaitu baik dalam peraturan menteri ya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu istilah yang digunakan sekarang adalah anak-anak penyandang disabilitas. Ini mengacu pada undang-undang penyandang disabilitas ya tahun 2016 yang kalau kita bicara tentang regulasi itu di regulasi sebelumnya yang disebut sebagai undang-undang penyandang cacat itu mencakup dua, yaitu anak-anak yang memiliki kelebihan dan bakat yang luar biasa begitu, dan serta anak-anak yang memiliki kekurangan. Ya. Oke. Sementara kalau di kategori anak-anak penyandang disabilitas ini yang kelebihan sudah nggak ada, gitu, dikeluarkan dari kategori. Karena undang-undangnya penyandang disabilitas juga mengeluarkan anak-anak yang memiliki kecerdasan istimewa, bakat istimewa itu dari undang-undang itu, sehingga kalau kita bicara berdasarkan regulasi maka cover area dari kebutuhan khusus ini tidak mencakup anak-anak yang memiliki kelebihan gitu. Walaupun pada kenyataannya ada juga anak-anak yang karena kelebihannya itu dimasukkan dalam kategori kebutuhan khusus. Yang disebut sebagai, kalau di referensi akademik itu, anak-anak gifted gitu ya. Atau kalau di Indonesia istilah yang sekarang adalah anak-anak cerdas istimewa. Atau istilah sebelumnya anak-anak berbakat. Ya. Nah, anak-anak cerdas istimewa ini memang karakteristiknya berkaitan dengan kecerdasan terutama. Ya. Selain mungkin ciri yang lain, kreativitas, task komitmen ya. Task komitmen itu semacam motivasi yang sungguh-sungguh, yang tekun untuk menyelesaikan tugas itu. Selain ciri-ciri itu, ciri yang paling nampak adalah kecerdasan gitu. Nah, sedangkan pada anak-anak berkebutuhan khusus tertentu itu bukan kecerdasan yang menjadi penciri, tapi faktor yang lain begitu. Semisal anak-anak autistik misalnya, itu karakteristik yang menyebabkan mereka masuk kategori itu adalah adanya persoalan komunikasi sosial misalnya, interaksi sosial. Sementara dalam aspek kecerdasan tidak. Sehingga memungkinkan anak-anak ini juga memiliki kecerdasan yang luar biasa gitu. Sehingga kalau di dalam istilah akademis lagi itu kita sebut anak-anak yang mengalami keluarbiasaan ganda. Keluarbiasaan ganda. Nah, ini istilah yang itu, sehingga ada kekurangannya, ada juga kelebihannya gitu. Jadi tidak semata-mata bahwa ada yang lebih, ada yang kurang, tapi ada yang di tengah juga, ada yang memiliki kekurangan sekaligus kelebihan yang luar biasa tadi begitu. Baik. Oke, nah berarti ada banyak sekali sebenarnya gitu kan. Dan kalau kita bayangkan berarti ini kan kalau tadi Pak Iwan menyampaikan ada undang-undang tahun 2016 terkait dengan penyebutan gitu Pak ya, penyandang disabilitas. Berarti kan dalam waktu yang cukup singkat ada banyak sekali hal yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan keragaman ini gitu Pak ya. Nah, saya yakin sebenarnya juga banyak dari Bapak Ibu pakar juga berusaha pasti dalam kegiatan perguruan tinggi juga berusaha untuk memberikan edukasi kepada. Tapi sebenarnya kalau kita melihat bagaimana sekarang, maksud saya bagaimana sekarang pemahaman di level masyarakat seperti apa sih terkait dengan isu anak berkebutuhan khusus ini? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagikan. Ya, ya, saya dulu barangkali ya. Kalau dari sisi pengalaman memang masih memerlukan upaya yang terus-menerus untuk menyadarkan seperti yang tadi disampaikan Bu Wiwin bahwa anak berkebutuhan khusus itu kategorinya beragam. Gitu. Jadi kadang istilah yang populer, kalau dulu kan ya mohon maaf ya, istilah lama itu anak idiot gitu sebutannya gitu ya. Istilah penyandang cacat apapun asal dia berbeda dari yang lain disebut anak idiot. Padahal idiot itu kategori dari salah satu kebutuhan khusus, disabilitas intelektual itu yang masuk kategori itu. Kalau sekarang istilah yang lazim itu anak autis. Jadi walaupun dia barangkali mengalami kelambatan belajar, mengalami disabilitas intelektual tertentu, atau bahkan cerebral palsy gitu, yang mungkin itu kelihatannya berbeda sekali dari normal, dan dalam pandangan awam ada kecenderungan mereka memiliki kemampuan yang di bawah normal. Kadang-kadang diistilahkan anak autis gitu. Ya. Dari yang saya temui ya, gitu. Karena ada beberapa menyampaikan misalnya di dalam suatu forum pertemuan begitu, setelah menyampaikan cukup panjang tentang karakteristiknya, ternyata bukan anak
anak-anak yang autistik begitu, tapi anak-anak yang kecenderungannya lebih ke arah disabilitas intelektual yang dimaksud gitu. Sehingga memang menyampaikan bahwa ada banyak kategori dan setiap kategori itu memerlukan sebuah identifikasi dan perlakuan yang berbeda, itu yang paling yang paling banyak ditemui. Begitu. Sebelum saya ke Bu Win ya, berarti Pak Iwan dalam cerita itu tadi sebenarnya karakteristiknya sebenarnya tidak memenuhi sebagai karakteristik anak autis gitu ya. Pada saat itu gitu kan. Tapi banyak orang yang secara mudah menggunakan istilah itu untuk menyebut gambaran yang terjadi pada karakteristik anak ini gitu ya. Oke. Bu Win gimana? Ya, jadi nyambung yang disampaikan Pak Iwan ya. Intinya kalau ditanya kondisi pemahaman masyarakat sekarang sejauh ini seperti apa, kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, misalnya mungkin 10 tahun yang lalu, mungkin bisa dikatakan gini, masyarakat itu semakin kesini semakin familiar dengan istilah-istilah yang berkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus gitu dibanding sekian banyak tahun yang lalu sebenarnya. Tetapi persoalannya adalah misalnya mereka sudah familiar untuk menyebutkan autisme atau Down syndrome, mungkin sekian banyak tahun yang lalu nggak dikenal itu taunya anak tunanetra, tunarungu, tunadaksa, cuman itu aja kali gitu. Sekarang masyarakat udah bisa nyebut ada cerebral palsy dan segala macam, ada disleksia, beriring dengan banyaknya informasi yang juga disampaikan di masyarakat kan. Nah, hanya saja pengetahuan yang memang bertambah itu di satu sisi bertambah, tetapi tidak sepenuhnya diikuti dengan pemahaman yang cukup. Apa itu individu dengan individu autistik, apa itu cerebral palsy itu tidak dipahami sepenuhnya. Jadi pahamnya itu masih sepotong-sepotong, setengah-setengah, sehingga efeknya akhirnya pada banyak temuan di lapangan, bahkan banyak orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus sendiri pun, sekalipun mereka tahu misalnya, anak saya cerebral palsy, anak saya Down syndrome, tapi tidak sedikit di antara orang tua sendiri yang masih belum tepat dalam memberikan pengasuhan ya yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah. Nah, artinya ini indikasi bahwa di satu sisi mungkin orang sudah mulai familiar, tetapi pemahamannya masih belum sepenuhnya tepat gitu Pak Afif. Baik. Nah, yang menarik tadi adalah pengetahuan belum diiringi dengan pemahaman gitu ya. Kalau saya mencoba memposisikan diri ya, Bu Win dan Pak Iwan sebagai parents ya, sebagai orang tua gitu. Mungkin salah satu faktor yang membuat pengetahuan itu tidak langsung bergerak ke suatu pemahaman yang utuh, mungkin karena ada kecemasan-kecemasan juga ya terkait dengan apa yang dialami setiap harinya. Jadi kayak ini kayaknya ini nih gitu ya. Jadi nggak sampai melihat secara keseluruhan, tapi kemudian melihat pada titik-titik di mana itu yang mungkin dianggap paling menantang dalam kesehariannya gitu ya. Nah, terkait dengan itu, nah ini kita mulai masuk ke bagian yang lebih seru nih. Jadi kecemasan ini kan pasti akan menjadi salah satu faktor yang menyertai pengasuhan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ya, Bu Win dan Pak Iwan. Nah, sebenarnya sebaiknya gimana ya? Apa sih mungkin yang perlu untuk didahulukan dalam mengidentifikasi itu? Apakah kemudian berusaha untuk mencari tahu sendiri, kemudian apakah harus langsung konsul ke pakar gitu ya, mungkin ke dokter tumbuh kembang, ke psikolog mungkin, atau mungkin ke psikiater anak gitu. Ini kan suatu hal yang banyak menimbulkan pikiran ya Bu Win dan Pak Iwan di masyarakat ya. Mungkin bagaimana menurut Bapak tadi? Saya mungkin nanti Pak Iwan bisa melengkapi dari sudut pandang yang lain ya. Pertama sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa kecemasan orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus itu sesuatu yang sangat wajar. Jadi saya tidak ingin menggiring orang memahami langsung benar salah, itu salah, ini enggak gitu ya. Tapi kita pahami dulu bahwa memang enggak mudah untuk orang tua yang dari awal misalnya kehamilan pasti mengharapkan putra-putrinya itu normal begitu ya, tidak ada gangguan, tidak ada kondisi khusus. Itu hal yang wajar lah, semua orang tua mengharapkan itu. Tapi ketika kemudian situasi ternyata berbeda, kondisinya wajar kan orang merasa kecewa, kenapa anak saya begini, kenapa saya yang harus mendapatkan anak dengan
kondisi seperti ini. Itu adalah hal yang wajar gitu. Jadi menurut saya justru kondisi inilah yang sebenarnya jadi PR pertama yang masyarakat perlu concern gitu ya. Fakta di lapangan itu banyak sekali menunjukkan bahwa kesalahan-kesalahan orang tua, ketidaktepatan orang tua untuk mendampingi anaknya, termasuk juga kemauan untuk mencari informasi sebanyak apa demi anak itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologis orang tua sendiri. Selama mereka masih belum selesai dengan PR penerimaan dirinya, mereka masih ada perasaan kecewa, sedih, masih terus denial dengan kondisi anaknya. Poinnya adalah belum sepenuhnya menerima anak, itu akan selalu menjadi hambatan mereka untuk kemudian bisa berbuat semaksimal mungkin untuk anaknya. Jadi sebelum kemudian orang tua mencari tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana kondisi anak, sebenarnya yang jadi concern adalah bagaimana mereka bisa berdamai dengan dirinya sendiri gitu. Nah, kalau kita bicara lebih lanjut, karena mungkin nanti yang mengakses informasi ini banyak kalangan, ini juga yang mungkin nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan, entah aktivis, mahasiswa, siapapun yang peduli membantu anak berkebutuhan khusus dan juga keluarganya, membantu orang tua untuk menerima, itu PR pertama yang harus diselesaikan menurut saya. Oke, wow, saya sangat terkait dengan harus orang tua sebaiknya juga melakukan identifikasi gitu Bu Win, yang terkait dengan kondisi psikologisnya dulu. Apakah jangan-jangan sebagai orang tua masih ada beberapa hal yang belum selesai tadi, yang mana ternyata dengan atau tanpa disadari itu akan berdampak juga terhadap apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak yang dalam konteks kita pembicaraan kita hari ini adalah berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi itu menjadi prioritas gitu ya, itu menjadi prioritas. Kemudian baru what next ya, baru memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tapi ini krusial ya, penting sekali ya untuk dilakukan terlebih dahulu. Nah, kalau gitu yang berikutnya saya ke Pak Iwan. Lalu untuk mencari tahu sebagai langkah selanjutnya, saya nggak tahu, mencari tahu mungkin salah satu dari sekian banyak langkah ya Pak Iwan ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak sebaiknya apa saja sih itu step-stepnya? Ya, biasanya memang ada fase-fase ya, fase-fase penerimaan orang tua terhadap kondisi putra-putrinya itu. Memang tadi seperti yang disampaikan Bu Wiwin, fase pertama itu tentu terkejut nih. Jadi ada fase yang namanya fase denial. Fase denial itu bahkan pada orang tua dengan anak-anak yang gifted itu ada fase-fase itu bahwa anak saya apakah benar berbeda gitu ya? Apakah benar sih anak saya itu berbeda gitu? Walaupun kondisinya mungkin kalau yang gifted itu bisa disebut sebagai kondisi yang super normal gitu ya, super normal melebihi begitu, karena itu karakteristik yang nampak juga mengkhawatirkan orang tua. Itu juga fase pertama itu ada dalam beberapa referensi disebutkan bahwa reaksi tanggapan pertama dari orang tua itu adalah denial dulu memang begitu ya. Tapi kunci untuk membuka semua kesempatan yang ada, termasuk juga mungkin secara pribadi atau secara kaitannya dengan keluarga besar gitu ya, memberikan cara-cara yang baik di dalam mengasuh anak itu tentunya adalah penerimaan itu tadi yang pertama ya. Jadi setelah melalui fase penerimaan, orang tua tentu memiliki cara untuk bagaimana melanjutkan langkah berikutnya begitu. Nah, di dalam fase penerimaan ini biasanya orang tua langsung mencari tahu itu, biasanya umumnya mencari tahu apakah benar anak saya masuk dalam kategori ini, kategori itu. Gitu. Dia akan membandingkan dari berbagai informasi tentang karakteristik anak, ya, membandingkan ciri-ciri yang dia temui di observasi dari anaknya dengan kriteria-kriteria menurut para ahli, begitu. Namun belum secara terbuka untuk mau berkomunikasi dengan yang lain, ya, nyari-nyari dulu sendiri, bagaimana melihat anaknya, kemudian mengidentifikasi sendiri begitu. Setelah itu biasanya ada tahap mulai membuka diri ya, tanya kiri kanan begitu, menanyakan ke orang tua yang lain yang barangkali memiliki anak yang sama ciri-cirinya begitu, itu mengikuti seminar-seminar dari para ahli untuk menegaskan apakah yang diamati itu sesuai dengan kriteria para ahli begitu. Nah yang berikutnya biasanya
baru dia nanya ke pakar begitu ya, nanya ke pakar konsultasi atau diminta untuk melakukan tes psikologis tertentu untuk melakukan identifikasi dan sebagainya itu tahap yang lebih berikutnya. Tahap yang lain adalah biasanya mereka kalau sudah menerima, sudah clear anaknya seperti ini, sudah berkomunikasi dengan pakar, mereka biasanya bergabung dengan paguyuban ya atau asosiasi komunitas ya, orang tua dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang sama untuk sama-sama saling memberdayakan putranya atau putra-putri dari orang tua yang ada di komunitas itu dan juga masyarakat secara umum. Biasanya fase ketiga gitu. Itu fase penerimaan yang paling tinggi saya kira. Tidak hanya kemudian bisa menerima begitu saja anaknya, tapi juga ikut memberdayakan anak-anak lain yang memiliki kebutuhan khusus yang sama, orang tua yang lain begitu. Saya kira. Oke, baik. Tapi wajar nggak sih Pak Iwan dalam kondisi itu kan transisinya bisa jadi halus, bisa jadi tidak terlalu halus ya, saya bayangkan gitu ya. Gampangnya seperti itu, tapi selalu ada tantangan ya dalam setiap transisi itu. Kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Iwan adalah memang ada beberapa fase gitu ya, ada beberapa fase yang tentu ini akan menjadi suatu hal yang berbeda-beda di setiap individu atau setiap orang tua. Ada yang fasenya itu berjalan dengan smooth gitu ya, ada juga yang mungkin ya ada faktor yang lain juga bisa jadi Pak Iwan ya. Mungkin nggak ada faktor-faktor yang justru malah menjadi hambatan di luar dari ini kan lebih ke diri sendiri ya, orang tua sendiri itu. Seperti misalkan apa yang dipercayai oleh lingkungan sekitar bisa jadi. Nah itu gimana Pak dari pengalaman? Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa strategi itu terkait dengan keluarga besar dulu. Artinya penerimaan itu tidak hanya apalagi di Indonesia ya. Indonesia itu keluarga besar penting untuk ikut juga menerima. Artinya bahwa ketika kita sudah menerima putra-putri kita masuk kategori kebutuhan khusus tertentu, belum tentu keluarga yang lain menerima begitu bahwa saya punya ponakan yang begini loh gitu. Saya punya ternyata cucu saya begitu. Itu perjuangan di awal untuk bisa menerima secara tuntas di lingkungan diri sendiri itu termasuk diri dan keluarga begitu, lingkungan sekitar, baru kemudian lingkungan luar ya begitu. Nah ini kan interaksi yang terjadi dengan saudara, dengan orang luar itu terjadi setiap hari. Jadi memang tantangannya setiap hari barangkali harus melakukan advokasi barangkali itu istilahnya, meyakinkan orang bahwa ini tidak seperti yang disampaikan, ini kebutuhan khusus yang berbeda dengan yang Anda sampaikan dan seterusnya. Dengan seperti itu. Jadi memang tidak mudah ya, ada cerita dari beberapa orang tua, bahkan termasuk ada juga yang gifted tadi karena dia itu sudah sejak SD itu bacaannya buku-buku filsafat gitu, sehingga berbicara itu menakutkan orang, sehingga ada itu coba anaknya diruqyah itu dan dia kemasukan jin tertentu gitu. Yang seperti itu juga ada gitu ya, tentang orang tua yang kemudian ada persepsi yang berbeda dengan lingkungan, baik itu lingkungan secara umum, lingkungan orang lain maupun lingkungan keluarga begitu. Itu memang dalam fase-fase itu memang tantangan-tantangan seperti itu yang mungkin akan dihadapi nanti. Gitu. Iya. Oke, baik, artinya memang kita bisa melihat dalam ruang lingkup yang kecil gitu ya, dan juga bisa melihat ruang lingkup selanjutnya ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang menyimak podcast ini. Jadi tantangan yang dihadapi oleh orang tua dengan anak yang memiliki anak dengan berkebutuhan khusus itu, pertama adalah di dirinya sendiri dulu, kemudian dengan anaknya, lalu kemudian keluarga dan juga keluarga itu dibagi lagi keluarga sendiri sama keluarga besar gitu. Kalau tadi Pak Iwan menyampaikan itu baru lingkungan masyarakat. Wow. Oke. Nah, kalau begitu mungkin akan menjadi pertanyaan selanjutnya begini Pak Iwan dan Bu Wiwin. Karena kacamata yang melihat itu kan ada banyak ya. Parents ya, orang tua melihatnya tuh begini-begini dengan referensi yang sudah dimiliki. Nanti kemudian keluarga besar melihat dengan kacamata yang berbeda. Mungkin nggak ini malah justru semakin membuat orang tua yang di awal mencurigai adanya ciri-ciri kebutuhan khusus pada anaknya itu menjadi semakin banjir informasi yang kemudian dia malah semakin kesulitan gitu untuk mengidentifikasi. Sangat mungkin ya. Sangat mungkin dan itu banyak terjadi Pak Afif. Jadi melanjutkan tantangan tadi ya, konkret situasinya itu ada macam-macam. Persis seperti yang Pak Afif sampaikan tadi ada. Jadi karena saking mungkin kagetnya dan perasaan ingin segera membantu anak, apa yang harus saya bantu untuk anak saya, ingin segera gimana caranya anaknya itu pulih seperti anak-anak yang lain gitu ya. Perasaan-perasaan itu seringkali menggiring orang tua untuk kemudian
segera kumpulkan gitu. Tapi kadangkala keinginan untuk menyegerakan itulah yang akhirnya juga jadi bumerang kan, bingung sendiri apa yang harus saya lakukan, katanya ini begini, katanya itu begitu, belum lagi kalau keluarganya, eyangnya, tantenya juga ikut kemudian menyarankan ini, akhirnya bingung gitu. Nah, makanya seperti yang tadi Pak Iwan sampaikan, pada titik tertentu memang perlu untuk berkonsultasi dengan pakar, dan itu pasti akan selalu kita sarankan gitu, karena sebagai orang yang awam gitu ya, orang tua yang baru mengenali anaknya seperti ini begitu ya, cara berkonsultasi adalah cara yang paling aman daripada kemudian mengambil risiko di tengah ketidaktahuan lalu kemudian memutuskan melakukan hal-hal yang tidak tepat gitu. Jadi konsultasi dengan pakar itu satu hal yang perlu dilakukan. Nah, ada satu hal lagi yang saya pikir penting juga untuk jadi masukan ke orang tua ya. Gini, dari banyak percakapan dengan orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus itu, seringkali ada satu bantuan yang mereka rasakan cukup menguatkan secara personal, juga bisa jadi petunjuk awal mereka untuk melakukan apa gitu ya. Nah, apa itu? Akses mereka ke orang tua anak berkebutuhan khusus yang sejenis, yang sudah mampu menangani anak-anaknya dengan lebih baik gitu, dengan pengalamannya. Makanya seringkali saya juga kalau di kelas bersama mahasiswa, saya seringkali ingatkan, kalau kalian bikin program sesuatu, libatkan inspirasi ke orang tua anak berkebutuhan khusus ini. Hadirkan orang tua lain yang memiliki situasi sama seperti mereka. Bukan hanya itu berguna untuk memberikan input pemahaman pengetahuan yang lebih tepat, keberadaan inspirasi itu juga secara psikologis membangun hope ke orang tua. Mereka jadi punya harapan. Kalau mereka tahu, oh ada orang tua yang berhasil ya, kemudian mereka lihat putra-putrinya, oh iya ternyata sudah bisa ini, sudah bisa itu, oh berarti anakku bisa seperti itu. Nah, harapan ini secara psikologis itu memberi energi ke orang tua untuk kemudian mulai pelan-pelan juga mengatasi rendah dirinya dan perasaan-perasaan yang sebelumnya ada, emosi-emosi negatif terkait dengan kekecewaan pada anak. Nah itu Pak. Oke. Berarti di fase itu berdiskusi dengan pakar itu menjadi salah satu momen yang penting ya Bu Wiwin ya, gitu, karena kita bisa menyampaikan semua yang dialami oleh anak, gitu, dialami oleh orang tua dalam mengidentifikasi kondisi anak. Kemudian ini yang saya baru saya juga baru merasa, oh iya ya, kalau kemudian banyak dari orang tua yang dengan anak berkebutuhan khusus memiliki akses untuk mendapatkan inspirasi dari bagaimana orang tua lain yang sebelumnya sudah pernah mungkin bukan sudah pernah, tapi lebih dulu gitu ya, lebih dulu kemudian melakukan sesuatu dan akhirnya berhasil, itu kemudian akan membuat secara psikologis mereka akan jadi lebih kuat gitu ya. Oke. Baik. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah pertanyaan banyak orang, Pak Iwan dan Bu Wiwin gitu ya. Kalau misalkan memang artinya dalam kehidupan kita berarti anak-anak ini memang adalah menjadi bagian dari kita semua gitu ya, dengan semua karakteristik dan identifikasinya. Lalu apa sih yang paling bisa kita amati gitu ya di awal, atau sebenarnya mulai kapan gitu ya kita bisa melihat apakah anak-anak kita itu masuk ke dalam kategori memiliki kebutuhan khusus, baik itu yang tadi ada di atas maupun yang ada di bawah. Nah ini kan kita harus menyampaikan dengan tepat ya, tidak hanya yang ada di bawah tapi juga yang berada di atas itu. Nah itu langkah awal sebagai orang tua itu mengidentifikasinya seperti apa sih? Ya, kalau saya melihatnya adalah bahwa setiap keputusan khusus itu kan berbeda ya, sehingga permulaan bahwa itu nanti akan normal atau tidak itu juga berbeda gitu. Kalau di psikologi kita menyebutnya sebagai onset gitu ya. Iya. Dalam banyak kebutuhan khusus yang terkait dengan masalah komunikasi, perilaku dan sebagainya, itu memang, atau fisik ya malahannya, itu kan memang bisa kita lihat pada
usia-usia yang dini begitu. Katakan pada masa ketika pertumbuhan bayi itu harusnya sudah bisa melihat ya, sementara dia mungkin dengan stimulasi gerak dan sebagainya itu tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa dia memiliki penglihatan yang baik, itu mungkin sudah bisa kita lihat sebagai tanda-tanda awal gitu ya, tanda-tanda awal. Tapi yang harus dilakukan adalah tanda-tanda awal itu belum tentu juga seperti itu gitu ya. Barangkali putra-putrinya memiliki kelambatan perkembangan dibanding yang lainnya. Kalau keterlambatan itu kan artinya suatu saat akan mencapai pada tahap itu, hanya saja lebih lambat gitu kan. Sementara kalau gangguan, ya memang sejak awal seperti itu dan mungkin tidak mudah untuk mengcover gangguan tersebut ya itu. Kadang-kala yang terjadi adalah kelambatan begitu, tapi karena pada usia tertentu itu sudah harusnya mungkin bisa bicara atau bisa melihat dan seterusnya itu ya, itu tidak nampak, maka kecenderungannya adalah menganggap sebagai sebuah gangguan begitu. Terutama kalau bicara ya misalnya gitu, atau bahasa misalnya kalau bahasa begitu. Nah, memang kalau menurut saya memang sedari dini memang orang tua juga harus sudah memiliki kewaspadaan ya cara itu, bahwa itu nanti sebuah kelambatan atau gangguan itu kita lihat nanti. Tapi bahwa ini berbeda dari yang lain itu memang sudah harus menjadi sebuah alert ya awal ya, bahwa mungkin ini perkembangan yang berbeda begitu. Kewaspadaan sejak awal begitu, sehingga mungkin stimulasinya mungkin diberikan lebih banyak dan sebagainya untuk mengetahui apakah stimulasi itu memberikan dampak yang cukup baik bagi perkembangannya begitu. Termasuk yang seringkali dialami itu adalah dalam perkembangan bahasa ya. Dalam perkembangan bahasa itu kan sebenarnya bahasa itu kaitannya dengan berbeda dengan bicara ya. Bahasa itu kaitannya dengan kemampuan sekolah ya, yang itu mestinya pembelajaran menulis kemudian membaca itu diberikan di usia-usia sekitar 7 tahun begitu, sehingga kalau dia kemampuan bahasanya kurang pada masa itu, saya kira mungkin tidak terlalu perlu dicemaskan gitu. Dibandingkan kalau kemampuan bicara itu rata-rata anak umur 1,5 tahun itu sudah bisa memiliki banyak kosakata, dia mungkin belum. Nah itu bisa dilihat lebih dini. Tapi bahwa kemampuan bahasa itu berkembang lebih agak late gitu, lebih agak lambat pada usia-usia sekitar 6-7 tahun gitu. Itu kadang yang agak rancu antara dua itu. Betul, ini kok Pak, belum bisa ini gitu. Anakku usia sekian belum bisa baca, ini temannya yang lain TK ini 5 tahun sudah bisa baca, anak saya belum gitu. Iya. Nah baca itu beda dengan kemampuan bicara begitu, sehingga memang itu yang juga perlu konsultasikan gitu ya. Apakah persoalan yang dialami itu terkait dengan kebutuhan khusus tertentu yang ditengarai oleh orang tua, ataukah dia merupakan dari kebutuhan khusus yang lain yang menurut para pakar mungkin tidak terlalu merisaukan pada usia tertentu karena belum onsetnya begitu. Itu baru dari satu aspek ya, bahasa ya. Bukan satu aspek ya, makanya dari salah satu ciri ya yang perlu kita waspadai gitu ya Pak Iwan ya. Kita boleh sedikit bahas kasus ya Pak Iwan dan Bu Yuyun. Kan di masa pandemi ini kebetulan banyak juga gitu ya keluhan-keluhan yang masuk dari para orang tua gitu ya terkait dengan bahasa dan wicara itu tadi. Jadi ada beberapa keluhan yang terangkum gitu dalam bentuk mungkin obrolan dan seterusnya gitu ya. Kemudian saya ikut mendengarkan dan seterusnya. Banyak yang mengeluhkan anak saya di usia 3 tahun itu belum terlalu lancar gitu berbicaranya gitu. Tapi kemudian saya jadi tertarik tuh dengan yang tadi Pak Iwan sampaikan gitu. Apakah itu masuk ke dalam bahasa ataukah itu masuk ke dalam bicara gitu. Nah itu terus kemudian gini Pak, apakah memang benar gitu, pertanyaannya apakah memang benar pandemi yang membuat anak itu tidak terlalu banyak berinteraksi gitu ya, kemudian banyak dengan online, mungkin lihat kakaknya, bapaknya, ibunya sendiri di rumah dengan layar dan seterusnya ya. Itu gimana sih Pak sebenarnya? Nah kalau menurut saya memang kalau yang paling terdampak pada situasi pandemi itu terutama pada aspek pembelajaran ya, itu perkembangan bahasa ya, karena kemampuan bahasa itu juga terkait dengan kemampuan bagaimana dia memahami informasi. Jadi tidak semata artikulasi bicara dan sebagainya itu yang yang bisa dilatihkan di rumah ya, tapi bagaimana dia menyerap informasi, bagaimana kemudian mengemukakan gagasan dan sebagainya, itu yang barangkali karena orang tua tidak terdidik untuk menjadi guru ya di rumah ya, untuk stimulasi terkait dengan bicara, barangkali itu akan terjadi secara alamiah. Kalau orang tuanya memang komunikatif modelnya gitu ya, mengajak bicara, anak itu sudah berkembang, bahwa
ada persoalan lain yang terkait dengan perkembangan yang berkait dengan linguistik ya kalau bahasa itu ya. Itu barangkali tidak semua orang tua menyadari itu, menyediakan bahan-bahan bacaan di rumah dan sebagainya, itu yang mungkin perlu dilakukan kalau itu berkaitan dengan perkembangan bahasa begitu. Bahkan ada juga yang pola interaksi orang tua dengan anak itu yang minim komunikasi. Itu juga akan berdampak juga pada dua hal itu begitu. Jadi katakan misalnya cara mengucapkan sesuatu itu kalau tidak dicontohkan begitu kan mungkin anak tidak paham begitu ya. Itu. Syukur-syukur kalau ada gadget ya, dia akan meniru dari situ begitu, dari sumber-sumber yang pihak ketiga. Sementara kalau institusi normal biasa dia bisa belajar dari gurunya cara mengucap sesuatu, dari temannya begitu ya, pada usia-usia mungkin kelompok bermain, TK dan sebagainya itu. Ketika dia di rumah saja, maka sumber-sumber untuk belajar mengenai ini juga bahasa ya, itu juga menjadi berkurang. Begitu. Orang tua yang mungkin menyadari itu mungkin akan menyediakan sumber yang lain ya untuk bacaan di rumah atau mungkin berkomunikasi lebih intens, saling bercerita, mendongeng di rumah dan seterusnya yang itu membantu perkembangan itu. Baik, artinya sebenarnya tetap bisa dilakukan dengan penyesuaian gitu ya. Tapi kembali lagi tadi kewaspadaan adalah faktor kunci ya Bu Iwin dan Pak Iwan ya. Kewaspadaan orang tua ya mungkin karena work from home gitu ya, kemudian akhirnya lebih banyak dengan gadget dan seterusnya, orang tuanya nih gitu ya, waktu untuk anak menjadi berkurang, berarti apa nih yang harus saya lakukan gitu ya untuk mengganti waktu-waktu yang hilang itu dalam interaksi gitu ya mungkin ya Pak Iwan. Ya, itu bahasa ya Pak Afi ya. Beda lagi bahasa. dengan bicara ya. Bicara kaitannya dengan hal yang berbeda dengan bahasa gitu. Itu dengan bahasa ya Pak ya. Ini kan bahkan saya aja jadi jumbo, jadi rancu gitu. Saking banyaknya. Betul, saking banyaknya gitu. Jenis kebutuhanku. Nah kalau bicara seperti apa Pak? Kalau bicara itu lebih kaitannya dengan kemampuan artikulasi. Mungkin kaitannya dengan apakah kelancaran di dalam mengucapkan sesuatu, yang mungkin lebih banyak kaitannya dengan kalau kita bicara intervensi itu terapi bicara gitu ya. Tapi kalau bahasa terapinya ya diajari oleh gurunya gitu ya, begitu. Gitu. Jadi lebih kepada aspek-aspek yang lebih bersifat perkembangan kalau speech ya, gitu. Berarti kalau misalkan kemampuan mengemukakan kembali apa yang difahami dalam bentuk ucapan itu berarti adalah kemampuan bicara yang gimana Pak? Maksudnya karena begini, ada anak mengalami gangguan bicara tapi tidak bahasa. Sehingga ketika dia mau mengucapkan sesuatu tidak bisa dilakukan, tapi dia menyampaikan gagasan itu dengan cara yang lain. Artinya bahwa di dalam menyerap informasi, mengeluarkan kembali informasi, mengekspresikan itu tidak terjadi gangguan. Begitu. Tapi ketika itu harus disampaikan secara verbal karena dia mengalami gangguan bicara ya atau kelambatan bicara gitu ya, dia akan terkendala untuk itu. Sehingga ketika persoalan kelambatan bicara ini teratasi, maka semua kemampuan bahasa yang dimiliki sebelumnya yang tidak kelihatan karena kemampuan bicaranya terhambat itu keluar semua. Keluar semua. Baik. Nah, rekan-rekan sekalian yang menyimak ini baru satu aspek atau dalam tumbuh kembang anak yaitu bahasa dan bicara aja sudah bisa sedalam ini gitu, apalagi kalau misalkan mungkin nanti kita berbicara tentang identifikasi karakteristik yang lain gitu ya. Selain dari itu Pak ya, itu kan karena pandemi ya, mungkin Bu Iwin juga bisa menginformasikan gitu. Apa sih yang paling common gitu ya bagi para orang tua gitu ya untuk bisa diidentifikasi gitu. Untuk terkait identifikasi ya gini, sekalian Pak Afif mungkin ini mengingatkan juga para orang tua. Jadi saya apresiasi Pak Afif menanyakan ini karena agar orang tua juga ikut sadar ya bahwa nanti untuk mengidentifikasi putra-putrinya itu berkebutuhan khusus atau tidak itu kan pasti bertahap gitu. Tahap pertama tentunya tahap yang paling sederhana yang bisa dilakukan orang tua itu basic untuk mengenali lebih dulu. Nah gini, orang tua sebenarnya punya alat yang sudah disediakan oleh dinas kesehatan tapi jarang mau pakai dengan optimal. Apa itu? Buku KIA. Jadi Kementerian Kesehatan itu, karena kebetulan saya terlibat beberapa kali rapatnya, Kementerian Kesehatan itu sudah concern dengan identifikasi dini persoalan tumbuh kembang.
Nah, ada 2 panduan yang sudah disediakan dan itu sudah disosialisasikan ke semua masyarakat lewat posyandu. Jadi kalau di daerah-daerah udah ada posyandu, ada kader posyandu, mestinya sudah bisa menggunakan itu. Nah, orang tua yang datang ke posyandu pasti dikasih buku KIA kan Pak Afif. Pak Afif ingat nggak buku KIA? Dulu waktu putranya masih habis loh. Ayo. Nah, setiap ibu itu kalau yang periksa habis melahirkan dan segala macam itu pasti dikasih buku KIA. Buku KIA itu untuk mencatat perkembangan anak. Nah, sebenarnya di dalam buku itu di bagian belakang, agak belakang itu ada petunjuk bagaimana memantau perkembangan anak. Nah, pemantauan mulai dari fisik, lalu kemudian nanti bertambah usia, nanti ada aspek-aspek yang lain. Itu sebenarnya sudah ada ciri-cirinya di situ. Nah, sebenarnya itu adalah cara pertama yang bisa dimanfaatkan orang tua untuk mengidentifikasi apakah misalnya anak saya sekian bulan itu sesuai dengan panduan ini atau tidak dan seterusnya. Nah, tapi seperti yang dikatakan Pak Iwan tadi, kadang ada anak yang memang tidak selalu bulan kesekian bisa ini, bulan kesekian bisa ini. Nah, biasanya kalau dari sisi kesehatan memang ada toleransi kurang lebih 6 bulan, Pak Afif. Jadi kalau misalnya sekarang usianya sekian bulan, nanti mungkin dipantau 6 bulan ke depan dia sudah ada progres itu atau tidak gitu. Nah, nanti kalau misalnya tidak, berarti itu penanda pertama. Oke, berarti anakku ada kemampuan tertentu yang tidak sesuai nih, rentang 6 bulan kok tidak ada progres. Nah, sebenarnya itu penanda pertama untuk kemudian orang tua perlu segera mengkonsultasikan gitu ya. Agar tidak disimpulkan sendiri di tengah ketidakpahamannya. Nah, selain buku KIA itu sebenarnya ada petunjuk kedua yang juga sangat aksesibel untuk masyarakat, bisa di-download langsung di websitenya Kementerian Kesehatan. Apa itu? Buku panduan SDI-DTK. Dan untuk mahasiswa psikologi itu di mata kuliah perkembangan ini juga dikenalkan SDI-DTK ini meskipun tidak detail ya. Nah, jadi ada panduan SDI-DTK namanya Pak Afif. SDI-DTK itu stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak. Nah, panduan itu lebih lengkap daripada buku KIA. Jadi biasanya kader-kader posyandu itu diajarinya meminta untuk mensosialisasikan buku KIA dulu. Nanti kalau misalnya buku KIA ini sudah digunakan dan memang ada penanda mungkin kok bagian ini anak saya perkembangannya nggak sesuai ya dengan yang ada di panduan. Nah, biasanya kalau di buku KIA terjadi sesuatu, nanti kemudian kader posyandu akan meminta orang tua untuk coba cek dengan SDI-DTK, dibantu dengan kader posyandu setempat. Nah, nanti kalau di sesuai panduan SDI-DTK yang lebih rinci itu ternyata memang konsisten ada persoalan, maka kemudian segera dirujuk untuk berkonsultasi dengan ahli tumbuh kembang, entah itu dokter, psikolog atau apapun yang sesuai dengan catatan kelambatan perkembangannya, begitu Pak Afif. Baik. Jadi itu harusnya bisa dimanfaatkan karena aksesibel tersedia. Iya. Sudahkah Bapak Ibu membuka sampai halaman terakhir? Itu menjadi pertanyaan. Biasanya orang kiranya buku KIA itu hanya cuma nyatet panjang bayi, pertambahan tingginya berapa. Jangan-jangan yang dimiliki itu masih buku KMS itu, kartu modus. Iya. Kalau itu perlu diupdate kan? Benar, ada KMS, ada buku KIA. Nah, ini yang buku. Oke. Baik Bapak dan Ibu nih ya, para orang tua yang menyimak. Ini menjadi suatu hal yang sebenarnya sudah disiapkan, sederhana untuk dilakukan, tapi mungkin kita belum semuanya mengoptimalkan. Jadi mari bersama-sama menggunakan fasilitas yang ada gitu ya. Tapi saya memahami sih Bu Wiwin, karena kadang-kadang masyarakat kita itu yang paling cemaskan adalah perkembangan fisik dulu kan biasanya ya. Aduh, bobot anakku piro ya. Begitu biasanya masuk di pembahasan para ibu-ibu di sekitar lingkungan. Kemudian apakah kemudian di bawah dari
anak-anak di lingkungan tersebut, dia fokusnya ke sana gitu. Tapi kemudian baru ketika mulai ada sesuatu sinyal-sinyal tuh baru mulai mencemaskan, dan mungkin akhirnya baru itu melihat di belakang bahwa ada panduan sebenarnya ya kan, panduan yang cukup jelas, dan nanti ketika misalkan ada yang ingin dilihat lebih detail bisa ke SDI DTK. Dulu kan ada DDTK juga kan untuk instrumen benar, dilengkapi SDI DTK, betul. Oke, nah ini mungkin bisa jadi juga salah satu tools yang bisa mereduksi kecemasan yang kita bahas tadi ya Bu Wiwin, ya, karena kita sudah bisa melihat itu Bapak Ibu. Jadi saya jadi ingat ya, kapan saya terakhir kali membuka KIA. Terima kasih Bu Win untuk remindernya ya. Oke. Nah, dengan begini sebenarnya orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus sebenarnya tidak perlu, bukan tidak perlu ya, saya kok rasanya agak kurang pas kalau mengatakan, sebenarnya bisa mengelola kecemasan dan kekhawatirannya gitu ya, dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki, disiapkan oleh pemerintah juga, dan juga berkonsultasi dengan para pakar sesuai dengan gambaran yang ditampilkan oleh anak. Nah, kemudian ini di bagian akhir ya Bapak dan Ibu. Lalu selain faktor-faktor itu gitu ya, apa sih kemudian yang menjadi suatu persiapan ekstra gitu ya yang harus dimiliki oleh para orang tua agar mereka pada akhirnya, kan harapannya bukan hanya menerima ya Pak Iwan dan Bu Wiwin, menerima dan mencoba untuk memberikan intervensi kepada anak agar dia tumbuh dengan optimal. Harapannya kan mereka juga bisa mendorong agar anak-anak mereka itu juga bisa memiliki pertama tumbuh kembang yang baik, kemudian bisa optimal dengan segala macam hal yang akan menyertainya. Nah, mungkin apa selain faktor yang sudah tadi kita bahas yang agak secara khusus harus dikembangkan oleh orang tua nih? Sekarang kita ke orang tua nih. Ya, Pak Iwan dulu. Kalau saya selain tadi ya, setelah penerimaan, yang terpenting sebenarnya adalah semangat belajar. Ya. Karena tidak ada rumusan yang umum untuk mengasuh anak-anak berkebutuhan khusus ini. Bahkan untuk mengasuh anak-anak ya secara umum tidak ada rumusan yang umum yang bisa dipakai oleh semua orang. Sehingga orang tua memang harus mengembangkan sendiri model pengasuhannya dengan belajar tentang anaknya. Gitu. Karena setiap anak berbeda. Bisa kita mungkin sebagai orang tua berkomunikasi dengan orang tua yang lain di dalam komunitas tadinya, di dalam paguyuban untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang sama, tapi orang tua tetap harus mengembangkan sendiri cara pengasuhan yang khas untuk anaknya begitu. Sehingga lambat laun orang tua akan menjadi pakar itu sendiri ya, baik pakar untuk berkaitan dengan anaknya maupun pakar terkait dengan kebutuhan khusus yang bersangkutan begitu, sehingga bisa memberikan sharing informasi juga kepada orang lain. Ini kuncinya memang harus mau belajar gitu. Belajar mengenali anaknya sendiri, mengenali emosi-emosi yang muncul itu sebagai pertanda dari apa, tanda-tanda perkembangan apa itu menunjukkan apa itu. Jadi belajar tentang anak sendiri, belajar tentang kondisi kebutuhan khusus yang dialami anaknya, itu saya kira. Dan ketika kondisi anak kita itu berbeda dengan anak-anak yang lain, itu nggak apa-apa ya Pak Iwan ya? Ya, itu di fase penerimaan tadi yang pertama tadi ya. Maksudnya nggak harus kemudian kita menyamaratakan gitu. Anak yang lain itu sudah begini, kenapa anakku kok belum atau tidak dan seterusnya gitu, karena mungkin ada kekhususan yang dimiliki. Oke, semangat belajar adalah salah satu poin yang ditekankan oleh Pak Iwan terkait dengan bagaimana mengoptimalkan pengasuhan pada anak berkebutuhan khusus. Mungkin ada tambahan Bu Iwi? Poinnya sama tentang kemauan belajar ya. Mungkin kalau boleh ditambahkan sedikit ya, bagaimana mengikuti kemauan belajar itu dengan kemauan untuk kemudian beradaptasi. Ketika kemudian memang sudah semakin paham bahwa kondisi anaknya berbeda dan kebutuhan pendampingan anaknya juga berbeda, bagaimana setelah itu kemudian orang tua mengikuti pemahaman itu dengan kesediaan untuk menyesuaikan apa yang harus dilakukan. Karena kadang-kadang juga
dari sisi pengetahuan sudah lebih baik, tetapi kesediaan untuk kemudian mengubah yang biasanya dilakukan menjadi sesuatu yang lebih tepat itu kadang-kadang juga nggak semua orang tua itu optimal melakukannya. Jadi kalau mau ditambahkan mungkin kesediaan untuk menyesuaikan dan beradaptasi dengan apa yang jauh lebih dibutuhkan anak untuk perkembangannya. Oke. Kesediaan itu levelnya tinggi ya. Saya tadi tuh mencoba untuk membayangkan, coba sih saya posisikan gitu ya. Oke, saya akan semangat belajar gitu. Tapi kemudian semangat juga untuk beradaptasi itu saya pikir kalau prioritasnya adalah anak, orang tua pasti akan tergerak untuk itu. Tapi kemudian kesediaan untuk beradaptasi berarti sudah lebih tinggi lagi. Karena mungkin harus harus merelakan untuk melakukan hal-hal yang sama sekali baru. Iya, betul. Sama sekali baru. Tapi menurut saya kalau orang tua belajar itu memang salah satunya tujuannya untuk mengadaptasi situasi dibanding kalau mahasiswa belajar. Karena kebutuhan mereka memang untuk melakukan dalam tanda kutip ya intervensi terhadap anak mereka itu yang konkret, sehingga ketika tahu mereka mungkin segera akan menerapkan itu. Baik, oke. Nah dengan begitu harapannya adalah kemudian semuanya berjalan dengan baik mulai dari fase penerimaan, kemudian sudah punya gambaran dan masukan dari para pakar juga tentang bagaimana mengoptimalkannya, didukung dengan semangat belajar yang terus-menerus ini dan kemampuan adaptasi, maka akan tercapai sebenarnya gitu ya pengasuhan yang optimal untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Oke. Baik, tidak terasa ternyata sudah mendekati akhir ya Pak Iwan dan Bu Wiwin. Ada satu hal yang mungkin menjadi sangat penting pada podcast Psikologi Universitas Airlangga ini adalah kemudian apa sih hal-hal yang sebaiknya gitu ya mungkin bisa dilakukan, dan itu adalah suatu hal yang mungkin bisa disampaikan oleh Pak Iwan dan Bu Wiwin terkait dengan isu anak berkebutuhan khusus ini, terkait dengan topik anak berkebutuhan khusus ini gitu ya, dan itu merupakan suatu hal yang mampu menajamkan para orang tua di luar sana agar bisa mengoptimalkan segala macam hal yang mereka miliki, termasuk dengan anak-anak yang mungkin saat ini Bapak dan Ibu sedang berusaha. Kami tidak tahu mungkin Bapak Ibu sedang ada di fase yang mana gitu ya, tapi semoga podcast ini bisa memberikan semangat dan juga membantu Bapak dan Ibu juga untuk merencanakan bagaimana tahapannya. Nah, mungkin sebagai closing statement juga ya dari Pak Iwan dan Bu Wiwin terkait dengan tema anak berkebutuhan khusus ini. Silakan, siapa dulu? Baik, mungkin kalau dari saya, yang saya garis bawahi adalah orang tua adalah kunci ya untuk tumbuh kembang optimalnya anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi jika orang tua mengharapkan untuk anak-anaknya nanti bisa tumbuh berkembang optimal, maka yang harus dilakukan orang tua terlebih dahulu adalah juga menjadi orang tua yang optimal untuk memenuhi kewajibannya sebagai pendamping dan pengasuh anak dengan sebaik mungkin. Itu ya, jadi itu utamanya, sehingga dengan ini konsekuensinya adalah orang tua harus segera berproses untuk berdamai dengan dirinya sendiri, kemudian menerima anak dengan sepenuhnya untuk kemudian nanti bisa punya energi yang seluas-luasnya untuk bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anaknya. Saya rasa itu dari saya. Baik, orang tua adalah kunci. Jadi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, orang tua juga harus optimal gitu. Dan tadi yang menarik dan mungkin bisa digarisbawahi adalah orang tua juga harus berproses gitu ya. Oke, Pak Iwan? Ya, selain orang tua juga harus memposisikan diri sebagai yang paling utama di dalam mengasuh anak itu, juga kolaborasi ya, saya kira. Ketika anak sekolah, maka kolaborasinya adalah dengan guru di sekolah, gitu, dengan para barangkali guru memiliki pakar ya di sekolah, mungkin school psychologist atau school counselor yang itu menangani anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah, gitu. Dan juga dengan para terapis ya, kalau anak-anak misalnya tadi mengalami gangguan bicara, dan dia melakukan terapi bicara dengan terapisnya, itu juga perlu melakukan kolaborasi di dalam proses tumbuh kembang yang optimal bagi mereka. Gitu. Kadang-kadang sinergi yang baik antara
orang tua, terapisnya, kemudian school psychologist dengan guru di kelasnya dan sebagainya, itu juga bisa memberikan dampak yang optimal juga bagi perkembangan anak selain pengasuhan oleh orang tua di rumah. Saya kira Berkolaborasi ya. ya, Pak. Jadi Bapak dan Ibu jangan ragu untuk melakukan kolaborasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling, terutama di lingkungan di mana anak bertumbuh ya Pak Iwan. Sekolah, kemudian mungkin di dalam sekolah itu pun juga ada beberapa pihak ya bisa diajak kolaborasi ya, gurunya pun bisa guru wali kelasnya, kemudian nanti ada mungkin ada psikolog sekolahnya bisa jadi gitu ya, kemudian juga terapis yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Baik, jadi ada dua closing statement yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Bu Wiwin mengingatkan kita sebagai orang tua untuk menjadi faktor kunci atau faktor utama dalam tumbuh kembang anak, dan untuk bisa membuat atau mendorong perkembangan dengan optimal, maka orang tua juga perannya harus optimal dan harus sudah berdamai dengan diri sendiri. Nah, sudahkah kita berdamai dengan diri sendiri? Ya, itu mungkin pertanyaan reflektif ya Bapak dan Ibu yang bisa kita tanyakan ke diri sendiri, karena sebenarnya mungkin selama ini kita mengabaikan faktor itu, kemudian kita sudah langsung mencoba untuk memberikan masukan kepada anak. Tapi ternyata mungkin tidak ada salahnya ya Bu Win, berarti kita mungkin step back sedikit gitu ya, untuk kemudian berfokus dengan mungkin ada yang belum selesai dan seterusnya, untuk bisa melaju lebih cepat dan mengoptimalkan apa yang bisa kita berikan untuk anak-anak. Ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi gitu ya, jangan ragu untuk berkolaborasi, karena sebenarnya pertumbuhan dan perkembangan anak-anak ini juga tidak hanya kita yang hanya kita yang berfokus, tapi kita juga bisa melibatkan banyak sumber daya yang kita miliki. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Wiwin, Pak Iwan atas kehadirannya di podcast pertama, podcast episode 1 Fakultas Psikologi Universitas Erlangga. Sukses selalu untuk apa yang akan dikerjakan ke depan. Jangan kapok untuk diundang kembali, karena ke depan kita akan punya banyak topik dan tema yang seru juga ya rekan-rekan semuanya, dan Bapak Ibu yang menyimak podcast ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri podcast kali ini. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Bapak Ibu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.